Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Ihsan Awazi dengan NIM 23004140 serta rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Masa Putri dengan NIM 23004035. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Meriska dengan NIM 2300404093. Hai, perkenalkan nama saya Atira Ikhwanika dengan NIM 23004040. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rido dengan NIM 23004022. Salah satu kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat Indonesia ialah Kota Padang Panjang. Kota ini memiliki luas 23 km persegi. Kota ini dijuluki oleh kolonial Belanda yaitu Mesir Vat Andalas, yaitu Mesirnya Pulau Sumatera. Kota ini banyak sekali tempat keberagaman budaya alam Minangkabau, yaitu PDIKM, Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau, dan ada juga Masjid Islamic Center, Masjid Asasi, dan Pasar Kuliner. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini merupakan Pusat Dokumentasi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau atau biasa disingkat dengan PDIKM. Merupakan salah satu museum yang ada di Kota Padang Panjang. Ini letaknya melalui jalur utama Padang Bukit Tinggi dan lokasinya kurang lebih 2 km dari Kota Padang Panjang. PDIKM ini menyimpan koleksi dan dokumentasi Minangkabau, dokumentasi seperti audio dan visual. Bisa kita lihat, halaman PDIKM berupa taman yang cukup luas dengan kontur tanah yang mendaki ke arah gerbang utama. Di taman tersebut terdapat kolam ikan yang berbentuk bunga rafflesia. Banyak pohon rindang yang letaknya berada di dataran tinggi sehingga membuat daerah ini terasa sejuk. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan ini dibangun atas prakarsa Bapak Haji Bustanil Arifin yang merupakan Menteri Koperasi pada saat itu. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 8 Agustus 1988. Titik pusat dari taman ini adalah replika bunga langka Rafflesia arnoldi berukuran besar yang terletak di tengah kolam di depan rumah gadang. Cukup menarik untuk dijadikan latar foto Anda. Kalau Anda sedikit cermat, Anda akan melihat 4 batang pohon beringin yang teduh di taman itu. Uniknya, keempatnya bukan dari jenis yang sama. Sedangkan untuk sekedar jalan-jalan disediakan trek khusus bagi pengunjung. Taman yang luas ini juga bisa dijadikan arena camping ground yang mampu menampung puluhan tenda. Anda mesti mencoba sensasi berkemah dalam balutan udara dingin Padang Panjang di lokasi ini. Dijamin seru dan asyik. Filosofi rangkiang, salah satu solusi pemberantasan gizi buruk, disiki dari sudut asal katanya. Menurut Haji Ali Akbar Nafis, rangkiang asal katanya dari ruang yang Dewi Sri atau Dewi Padi. Setiap rumah gadang mempunyai rangkiang yang diletakkan di halaman depan. Rangkiang ialah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang tersebut memberikan tanda keadaan penghidupan kaumnya. Rangkiang Sitinjau Lawi merupakan tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Tipenya yang lebih langsing daripada rangkiang yang lain, berdiri atas 4 tiang yang letaknya berada di tengah-tengah antara rangkiang yang lain. Rangkiang tiang anam atau rangkiang Sibaya-Bayau sering juga disebut dengan salang tenggang, yaitu tempat penyimpanan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Letaknya di sisi kanan rangkiang Siti Jalawi. Arsitektur rangkiang ini berdiri di atas 6 tiang dengan bentuknya yang lebih besar dari rangkiang yang lain. Selain itu, rangkiang ini juga digunakan untuk keperluan-keperluan upacara adat, misalnya upacara pengangkatan penghulu, pernikahan, akikah, sunah rasul, dan lain sebagainya yang diselenggarakan dalam rumah gadang. Di dalam PDIKM terdapat banyak koleksi barang antik khas Minangkabau seperti 1900 jilid salinan buku dan majalah terbitan sebelum tahun 1942.
sekitar 1.500 judul buku terbitan setelah tahun 1950, sumbangan masyarakat, dan setumpuk besar clipping berbagai koran dan majalah. Museum di PDIKM menampung 500 foto dalam bingkai besar dan kecil, 142 gulungan mikrofilm positif berisi manuskrip dan surat kabar lama terbitan sebelum Perang Dunia Kedua. Untuk membaca mikrofilm, PDIKM telah memiliki alat pembaca mikrofilm positif atau negatif berukuran 35 mm beserta alat pendukung lainnya. Sekitar 600 kaset isinya mulai dari lagu cerita klasik Minangkabau seperti Saluang dan Rebab hingga lagu pop Minang. Koleksi replika alat musik tradisional Minangkabau. Assalamualaikum, permisi Bu. Iya. Ini dari jurusan Prodi Teknologi Pendidikan Bu, Universitas Negeri Padang. Jadi kami ingin mewawancarai Bu terkait PDIKM Bu. Ya Bu. Bisa Ibu jelaskan Bu gimana sejarah PDIKM ini Bu? Jadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau ini yang mendirikannya itu Pak Ustaz dan keluarganya. PDIKM dulu di bawah satu yayasan dokumentasi dan yang peletakan batu pertamanya tanggal 8 bulan 8 tahun 1998, diresmikan tanggal 17 Desember 1999. Kenapa dijadikan pusat dokumentasi ini? Pusat dokumentasi kita berbentuk selama ini orang Minang untuk mempelajari adat sendiri membutuhkan waktu dan biaya sangat besar. Karena literatur mengenai Minangkabau banyak dari nasional, perpustakaan nasional, kita juga di Belanda. Makanya almarhum kumpulkan literaturnya, wadahnya didirikan di Parangpanjang Bapak Ustaz Arifin. Jadi tujuannya untuk membantu para siswa, mahasiswa dan umum. Nah, ya Bu, jadi kan tadi saya lihat di depan ini rumah gadang suku Koto Piliang Bu. Ya. Kenapa nggak suku yang lain? Kita di sini, kita di Pinang ini kan ada dua kelarasan. Kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Budi Caniago. Dua-duanya dibuat oleh almarhum Pak Ustaz Arifin. Pusat dokumentasi dari kelarasan Koto Piliang dan dijadikan dulu rumah tempat penginapan Bilau itu dulu dijadikan sekarang untuk jadikan kantor. Itu udah kelarasan Budi Caniago. Kenapa kedua ini dibuat oleh almarhum? Jadi untuk apa? Generasi muda, apalagi tinggal di rantau, mungkin cerita rumah gadang cuma ada dalam anak. Kalau sudah datang ke sini, rumah gadang Koto Piliang punya anjungan kiri dan kanan. Sistem pemerintahnya otokrasi. Di rumah gadang Budi Caniago rumahnya rata, dia lebih demokrasi. Pokoknya oleh almarhum kedua-duanya kedua kelarasan. Oh gitu ya Bu. Bu, terima kasih Bu udah meluangkan waktunya untuk berwawancara sama kami ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار رغمي نang tasabu inamoyo obatampe ima barado ragmi nang tasabu inamoyo obatampe ima barado ella obuli balaso kuwai rasa pareso dan ella obuli balaso kuwai rasa pareso. Masjid Asasi awalnya dikenal dengan nama Surau Gadang dan terletak di Desa Sigundo, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Masjid ini diperkirakan sudah ada pada abad ke-17 dan dianggap sebagai masjid tertua di Kota Padang Panjang.
Meski pernah dilanda gempa tahun 1926 dan 2009, masjid ini tidak mengalami kerusakan besar. Badan Pemerintah Indonesia telah menetapkan masjid ini sebagai warisan budaya di bawah Badan Perlindungan Peninggalan Purbakala. Secara umum, komponen masjid asasi ini terbuat dari bahan kayu mulai dari dinding, lantai, dan juga tiang penyangga. Masjid Asasi berdiri di atas tanah berukuran 25 x 22 meter. Terdapat ruangan utama yang memiliki denah dasar berukuran 13,1 meter x 13,1 meter. Ruangan utama ini digunakan sebagai ruangan sholat. Letaknya ditingkatkan 1 meter di atas permukaan tanah. Masjid ini memiliki 2 tangga berupa coran semen yang terdapat pada 2 sisi serambi masjid, yakni serambi kanan dan serambi kiri. Serambi masjid digunakan sebagai ruangan pengurus masjid yang disekat dari ruangan utama masjid. Pada bagian belakang masjid terdapat peninggalan-peninggalan kuno seperti berangkas peninggalan zaman Belanda serta lembaran-lembaran tafsir Al-Quran beraksara Arab Melayu. Pada bagian mihrab itu terdapat mimbar yang terbuat dari kayu. Masjid Agung Manarul Ilmi atau yang biasa kita kenal dengan Masjid Islamic Center ialah salah satu ikon wisata religi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia. Masjid Islamic Center ini terletak di wilayah yang sangat sejuk, aman, damai. Dari sisi selatan dan timur terdapat pegunungan yang menyejukkan mata dan pepohonan yang rimbun. Dari sisi barat dan utara terdapat hamparan sawah dan panorama Gunung Singgalang. Monumen Al-Quran ini diharapkan mampu menjadi magnet tersendiri bagi warga kota maupun masyarakat luar Padang Panjang yang berkunjung ke Islamic Center dan bisa menjadi ikon baru bagi kota yang berjuluk Serambi Mekah. Beratnya yaitu 250 kg yang merupakan sumbangan dari alumni Angkatan 81 SMP Padang Panjang. Di dalam ruangan Masjid Islamic Center ini memiliki ruangan sholat yang luas dengan lantai marmer memiliki kapasitas 4.000 orang. Ruangan utamanya terdiri dari 2 lantai dengan berhiaskan lampu kristal yang menggantung di tengah kubah. Dengan bentuknya yang megah dan fungsinya sebagai destinasi wisata religi, tidak heran jika bangunan ini menjadi ikon Kota Padang Panjang. Kulineran adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang banyak disukai oleh semua orang. Kegiatan mencicipi makanan atau minuman ini tentunya memuaskan rasa dahaga serta rasa lapar seseorang. Sekarang saya berada di salah satu kota terkecil di Indonesia, yakni Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang ini memiliki daya tarik wisata, baik ini wisata religi, wisata alam, bahkan wisata kuliner. Berbicara mengenai wisata kuliner, saya sekarang berada di salah satu pasar yang menjadi daya tarik wisatawan, terutama bagi mereka pecinta kuliner, yakni Pasar Kuliner Padang Panjang. Nah, Pasar Kuliner Padang Panjang ini salah satu pasar
yang dikelola oleh pemerintah Kota Padang Panjang serta dan UMKM. Pasar kuliner ini menjadi daya tarik yang kuat bagi mereka pecinta kuliner. Roti tenong adalah salah satu makanan khas Padang Panjang yang terletak di pasar kuliner. Roti tenong memiliki citra rasa yang lembut dan gurih. Roti tenong memiliki ciri khas utama yaitu dengan citra rasa yang manis dengan topping coklat dan keju. Nasi ampera merupakan hidangan khas sederhana yang disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti daging rendang, ayam bakar, gulai nangka, jengkol, dan sedikit kerupuk pedas, sehingga dapat memanjakan lidah. Selain harganya yang terjangkau, nasi ampera ini juga memiliki rasa yang enak sehingga menjadi favorit bagi pengunjung pasar kuliner Padang Panjang. Sate Soleram adalah salah satu jenis kuliner legendaris yang terletak di pasar kuliner Padang Panjang yang memiliki dua jenis kuah, yaitu kuah kuning dan kuah kacang. Sate ini juga memiliki dua jenis daging, yaitu daging ayam dan juga daging sapi. Sate Mak Syukur adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat. Sate ini disebut sebagai sate legendaris dikarenakan sate ini dibuka 3 tahun menjelang kemerdekaan Indonesia, yakni tahun 1941. Sate ini berada di Jalan Sultan Syahrir nomor 250, Layang Bawah, Kota Padang Panjang. Sate ini terbuat dari potongan daging sapi yang dipotong dengan kecil-kecil, lalu disirami dengan kuah khas dari Sate Mak Syukur. Sate Sayo yang dikelola oleh Nurdin yang berlokasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 132 Silayang Bawah. Nah, restoran ini didirikan pada tahun 1987 yang terletak di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Nah, restoran ini juga menjadi salah satu rekomendasi bagi para wisatawan yang ingin datang ke Kota Padang Panjang.
Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang terletak di Sumatera Barat, yang memiliki keindahan alam dan warisan budaya yang luar biasa. Kota ini biasa disebut dengan sebutan Kota Serambi Mekah karena merupakan pusat komersial dan pendidikan di Sumatera, termasuk pendidikan agama Islam. Kota ini juga tempat tumbuhnya intelektual Buya Hamka dan pahlawan nasional Haji Rangkayo Rasuna Said. Kota ini juga memiliki situs budaya yaitu PDIKM, salah satu museum di Sumatera Barat yang terletak di Desa Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Di dalamnya terdapat berbagai jenis informasi dan koleksi tentang kebudayaan Minangkabau, serta berisi dokumentasi audio dan visual. Di sebelah PDIKM terdapat Masjid Islamic Center, yang merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Kota Padang Panjang. Masjid ini menampung replika Al-Quran seberat 250 kg. Berikutnya ada Masjid Asasi, merupakan masjid tertua yang ada di Kota Padang Panjang. Masjid ini diperkirakan berdiri pada abad ke-17, dan masjid ini terbuat dari kayu serta atapnya dari sabut kelapa. Hai teman-teman. Wah, gak terasa ya, ternyata kita telah di penghujung acara saja. Dan hari ini kita akan berakhir di Kota Padang Panjang ini. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk merasakan sensasi dan pengalaman berada di Kota Padang Panjang ini. Nah, teman-teman bisa merasakan tempat-tempat dan kuliner yang menarik yang ada di Kota Padang Panjang ini. Nah, yang pertama itu adalah PDIKM. Apa sih PDIKM itu, Bang? Nah, PDIKM adalah Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan di Minangkabau. Nah, bukan hanya itu saja yang bisa kalian datangi, tetapi kalian bisa mendatangi juga Masjid Islamic Center dan Masjid Asasi. Nah, bukan itu saja, kalian juga bisa merasakan kuliner yang lama mana yang ada di Kota Padang Panjang ini. Nah, salah satunya adalah roti tenong dan sate soleram, sate mak syukur, dan sate sayo. Nah, buruan, tunggu apa lagi? Mari ajak teman-teman dan keluarga Anda untuk datang ke Kota Padang Panjang ini. Sekian perjalanan kita di Kota Padang Panjang. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kegiatan itu loh agak lamanya. Ketawa terus dia Pani. Bangga sama Pani ya. Dia senang kalau ngelihat aku. Dia kalau ngelihat Dia kan level tentu yang level tentu yang Zeru. Gak usah bersuara, kita kayak gitu. Ketawa-ketawa sedikit. Sudah nih. Tadi ya? Aku lagi. Roti tenang memiliki enggak ulang-ulang. Bintang. Dia yang terima ya. Di dalam video jarang aku masuk loh. Di sini adalah kok di sini ada Ambil saja kanda. pakai tarik lah jika tidak. Ayonya mana itu? Hai. Geser bit. Dah, mau dekat sebelah ya. Banget. Lagi. Dah. Tas. Mic-nya jangan Lantai marmer berkapasitas Mampu menjadi magnet tersendiri. itu cuman buat itu aja kan, nanti kan disambung sama video lain gitu.
Ih, ganggu banget ya. Kan dari kota Padang Kota Panjang Padang. Padang panjang. Kota Panjang Padang. Padang panjang. Kota Padang Panjang. Panjang